Baik, makasih Ko Dondi atas ilmu yang telah diberikan. Eh, Nama saya Muhammad Hashim Mustamin, asal saya dari Kalimantan Timur, Ko Masya Dondi. Allah. Eh, Akhir-akhir ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah adanya seorang sarjana Muslim ya yang berasal dari Indonesia yang menjadi pengajar di Barat begitu Munim Siri. yang sering mengkampanyekan terkait dengan Islam revisionis begitu, Ko Dondi. Nah, Profesor ya Pak? ya saya tidak usah menyebutkan MS ya? namanya. MS ya Pak? Ya, begitulah Terus, kira-kira. terus. Nah, menurut Ko Dondi ini bagaimana ini? Karena sempat seperti artinya dalam pandangan saya sosok beliau ini begitu sangat berpengaruh ya di kalangan para pemikir-pemikir katakanlah liberal dan digandungi ya oleh kalangan anak-anak muda terutama yang ada di perguruan tinggi PTKI lah begitu. Saya kira mungkin pandangan Pak Dondi bagaimana dengan peran beliau? Iya. إن الدين عند الله الإسلام. Kami dari yayasan kami sudah pernah melakukan komunikasi Pak. Cuman saya waktu itu nggak ikutan. Saya waktu itu di apa namanya, ada teman kita yang dari Yayasan Pembina Mualafat Tauhid dari Surabaya yang melakukan dialog dengan beliau. Itu yang tadi saya maksud Pak. Ya, kok Quran tidak mengetahui Trinitas gitu. Ternyata dia nggak tahu ada yang namanya Kristen Mariamites. Jadi dianggapnya Quran salah, salah memahami Trinitas. Ya, orang itu yang saya maksud Pak. Gitu. Oke. Ada lagi saya juga pernah mendengar salah satu omongannya bahwa Quran itu sudah direvisi. Gitu. Yang mana yang sekarang kita pegang itu adalah hasil cetakan di Mesir, ya di Kairo, Mesir. Cetakan tahun 1924. Dia paham nggak yang dicetak di Mesir itu, yang di tahun 1924 itu rasem apa? Maksudnya Quran mushaf mana gitu. Kan itu kan hanya apa namanya? Mencetak Quran rasem Utsmani, ya. Kalau dia bilang revisi, yang direvisi ayat berapa? Kita bisa melihat Pak, Quran yang ada di Birmingham University yang sudah dites karbon itu jarak dengan narasumber dalam hal ini Nabi Muhammad SAW jaraknya tidak lebih dari 40 tahun ya setelah dites. Yang di Birmingham itu kalau kita baca, tentu saja yang baca itu orang-orang yang sudah sangat paham dengan bahasa Arab Pak ya, tanpa harokat gitu ya. Itu masih sama dengan apa yang kita baca di mushaf kita sekarang gitu. Huruf hijaiyahnya maksud saya, huruf hijaiyahnya semua sama Pak. Yang membedakan bacaan hanya apa? Harokatnya aja kan gitu. Jadi bagaimana mungkin disebut revisi kalau yang di Birmingham yang sudah ditulis zamannya tidak tidak lebih dari 40 tahun dengan Nabi Muhammad SAW, bacaannya masih sama dengan bacaan mushaf kita sekarang. Itu memang sosok itu, Pak, itu memang dimanfaatkan oleh kalangan kekristenan untuk menyerang Islam. Itu aja sih Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut saya nggak istimewa, malah malah dia harus banyak mengkoreksi pernyataan dia gitu. Kalau direvisi, yang direvisi apanya? Terjemahannya atau huruf hijaiyahnya. Kalau huruf hijaiyah yang direvisi, tunjukin surat berapa, ayat berapa. Itu yang saya pengen tahu gitu. Ada seorang pendeta, pendeta nih Pak ya, terpengaruh oleh omongan dia. Dia hanya mengcopy paste omongan dia kepada saya. Quran Islam sekarang yang dipakai cuman yang terbitan tahun 1924 yang di Kairo gitu katanya. Yang sudah direvisi gitu. Ketika saya tanya, tahu nggak Pak yang direvisi ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Dia nggak bisa nunjukin. Ah, belajar dulu deh Pak, saya bilang gitu. Segitu aja. Gitu Pak ya. Silakan. Malah kalau nggak salah nih Pak, ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, beliau pernah mengatakan bahwa di dalam Quran tidak ada kata Islam. Banyak kita bisa temukan dalam Quran kata-kata Islam. Ada 5 atau 7 gitu. Nah, jadi bagaimana seorang profesor begitu gitu. Ya, Pak ya. Profesor itu hanya titel, Pak. Hanya bukti bahwa dia pernah sekolah gitu aja. Kata Rocky Gerung. Silakan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koh Deni, terima kasih banyak-banyak. Kami mendoakan Koh Deni sehat, panjang Amin. umur, Amin, dan amin. makin banyak muridnya. Amin ya Allah. Pertanyaan saya Koh Deni, para intelektual Kristiani, pastor, romo, itu kan sudah belajar tentang sampai ke level PhD, bahkan jadi profesor. Dan tahap-tahap mereka mencapai puncak akademik tertinggi itu kan mereka belajar filsafat ya Koh. Nah, di dalam filsafat itu kan kuat mengenai ilmu logika. Sehingga orang yang mempelajari filsafat itu tahu membedakan mana ajaran-ajaran atau doktrin yang sifatnya logik dan unlogik. Dia bisa memisahkan itu. Namun mengapa semakin tinggi level akademik atau pendidikan seorang sarjana Kristen ini, mereka juga semakin istiqomah, walaupun menemukan banyak yang unlogik tadi. Itu apa penjelasan sehingga bukankah ilmu logika yang dia pelajari terusnya menemukan hal-hal yang unlogik di dalam kitabnya, kemudian bisa mengoreksi sendiri bahwa ini ada kekeliruan dalam kitab saya. Namun mereka mengapa justru semakin istiqomah, semakin soleh? Itu apa penjelasan lain selain kita menjawab bahwa belum dapat hidayah gitu? Adakah doktrin yang lain? Terima kasih Don. Baik, alhamdulillah. Saya ingin mengoreksi pernyataan Ibu bahwa semua orang yang sudah PhD, sudah profesor itu semuanya istiqomah. Enggak juga, Bu. Banyak sarjana-sarjana mereka yang sudah menemukan kesalahan-kesalahan di dalam Bible mereka, dan akhirnya mereka keluar dari Kristen tapi tidak masuk Islam gitu, Bu. Nah ya, jadi kebanyakan keluar dari Kristen, nanti ada yang jadi ateis, ada yang jadi agnostik, itu banyak. Masih ada juga yang bertahan di Kristen, masih ada. Biasanya orang-orang yang bertahan di dalam kekristenan itu orang-orang yang masih terikat dengan hal-hal duniawi, Bu. Jabatan, sosial, keluarga, macam-macam gitulah. Tapi kalau orang-orang yang tidak terikat, mereka bebas kemana aja gitu. Banyak, saya punya juga buku, Bu ya, buku judulnya The Five Gospel. The Five Gospel ini yang menulis hampir 80 ahli-ahli sarjana Kristen. Title-nya semua di belakang hampir semuanya, Bu. PhD, BD, DD, MD, semuanya divinity semua. Tetapi mereka semua yang sudah mempelajari tentang teologi, mempelajari gaya bahasa asing, gaya bahasa zaman dulu, Yunani, mempelajari tentang tradisinya Yahudi, mempelajari tentang sejarah, mereka mencoba menentukan benar nggak apa yang ditulis dalam 4 gospel, Bu ya, 4 gospel, tambah satu lagi gospel Thomas, itu benar nggak perkataan Yesus gitu, Bu. Ya, mereka menilai itu, mereka mempelajari dari manuskrip-manuskrip, gaya bahasa, perbendaharaan kata, dan sebagainya. Mereka membuat 4 klasifikasi. Kalau benar itu dianggap perkataan Yesus, mereka kasih warna merah. Kalau meragukan, kayaknya bukan nih, kasih warna pink. Kalau ini jauh nih dari kata Yesus nih, kasih warna abu-abu. Kalau sudah pasti nih bukan kata Yesus, mereka kasih warna hitam, Bu. Semua ayat-ayat itu dicela sama mereka. Dari total penilaian mereka, ternyata yang benar-benar dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam kitab mereka itu cuma 18%. 18%, sisanya bukan perkataan Yesus. Ya. Bahkan mereka berani mengatakan begini, penulis kitab mereka itu banyak yang istilahnya menaruh perkataan mereka ke mulut Yesus gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya bukan Yesus yang ngomong, tapi itu karangan penulis gitu. Si penulis mengarang, Yesus ngomong A, B, C, D, E, padahal Yesus nggak ngomong begitu. Dari hasil penelitian, dari gaya bahasa, perbendaharaan kata, sejarah, tradisi, manuskrip kuno. Jadi kalau Ibu tadi bertanya, kenapa orang yang sudah tingkatan pendidikannya begitu tinggi kok masih istiqomah di sana gitu? Ya itu ya paling mudahnya menjawab memang belum dapat hidayah. Tetapi yang tadi saya katakan juga, mereka masih terikat, Bu, terikat dengan duniawi, hal-hal duniawi, ya.
Padahal mereka sendiri juga mengakui bahwa di dalam kitab mereka itu juga ada yang namanya ayat-ayat yang tidak otentik gitu, Bu. Ya. Ini sudah jadi rahasia umum gitu di dalam kekristenan gitu. Bahwa di dalam kitab mereka itu tidak ada kata Trinitas tuh nggak ada. Ya. Di dalam Quran juga nggak ada kata tauhid, Pak. Adanya kata apa namanya? Kalau tauhid itu kan bentukan atau perubahan bentuk kata dari kata ahad ya. Tapi kalau di sini di kitab mereka kata Trinitas nggak ada. Ajaran yang mengajarkan Trinitas pun cuman satu. Cuman satu ayat yang dianggap mengajarkan Trinitas. Ya. Saya buka ini Bu ya, biar Ibu juga tahu nih. Siapa yang mau baca ini? Silakan baca ini. Anak muda nih. Ada yang mau bacain? Anak muda? Silakan. Yang mana kok? Sini. Nah ini sini. Sini baca sini. Cuman baca aja, nggak usah pakai bismillah, nggak apa-apa. Ya. Satu-satunya ayat Bu di dalam kitab ini yang mengajarkan tentang Trinitas itu cuman ini. Ada di surat 1 Yohanes 5 ayat 7. Nih, yang ada garis merah nih. Sebab ada apa tuh? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1, 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini ada catatan kakinya, Bu. Ini yang memberi catatan kaki juga kalangan mereka sendiri nih. Ya, ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi, bagian ayat ini terus coba. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang nggak? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, makasih ya. Tidak asli itu apa? Tidak asli itu apa? Tidak asli. Artinya apa? Kata lainnya apa? Asli. Ya, makasih. Jadi mereka sendiri sudah mengakui bahwa di dalam kitab ini ada ayat yang tidak asli. Dan ini baru satu dari sekian banyak, Bu. Nggak cuma satu loh, banyak. Cuman yang saya tunjukin ini, kenapa saya tunjukin yang ayat itu? Karena ayat itu yang dianggap mengajarkan ajaran Trinitas. Kalau ayat-ayat yang lain tidak ada hubungan dengan Trinitas, tapi juga banyak yang tidak asli gitu. Ya. Jadi kalau Ibu tanya sekali lagi, kenapa mereka tetap di sana? Ya, karena mereka masih memikirkan duniawi, Bu. Masih terikat dengan duniawi, jabatan, sosial, pekerjaan dan sebagainya, keluarga begitu, ya. Ada orang Kristen sudah saya tunjukin ini, sudah saya suruh baca ini, beberapa orang Kristen, ada yang baca, habis baca nangis. Ada yang habis baca, ya udah santai-santai aja, nggak ada urusan. Ada yang habis baca, waduh, saya gimana ya? Saya belum bisa lepas dari keluarga saya gitu. Ya ada yang begitu, Bu. Jadi ya, kalau mudah-mudahan istilahnya apa ya? Kita semua nih yang bisa mau berpikir logis gitu, Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak diikat dengan kepentingan-kepentingan duniawi seperti itu. Ya, kalau mereka masih diikat dengan kepentingan duniawi, ya itu resiko mereka gitu. Kalau Ibu tadi bilang logika, belum tentu juga, Bu. Kalau namanya filsafat, itu malah kadang-kadang nih, Bu ya, kelihatannya logis, tapi sebenarnya nggak logis. Bisa begitu. Kenapa orang Kristen yang belajar sampai tinggi-tinggi, kelihatannya logis tapi nggak logis? Karena mau diapain juga, sebenarnya mereka tuh mengadopsi filosofinya Yunani. Gitu. Tetap aja akhirnya mereka akan ketahuan mereka pinjam filosofinya Yunani untuk membenarkan konsep ketuhanan Yesus dalam Bible mereka. Dan itu hati-hati, Bu, itu sering dipakai juga sama orang Kristen untuk mendekati dan menjerat umat Islam. Ada seorang pendeta yang ngomongnya begini, dia pinjam filsafatnya Yunani nih. Dia ngomongnya begini, Kristen sama Islam itu sebenarnya sama, kayak gitu. Ya. Kalau Kristen firman itu nuzul menjadi Yesus, kalau Islam firman itu nuzul menjadi Quran. Bilangnya begitu. Sama katanya. Gimana sama, orang kita nggak nyembah Quran kok ya. Yang kita sembah kan yang berfirman, bukan kita menyembah firman gitu loh. Jadi kalau mereka bilang logis tapi menyembah firmannya,
Logis nggak, Bu? Sekarang kalau bilang logis, saya tanya balik. Kalau begitu, Taurat itu firman Tuhan bukan? Mereka harus sebut itu firman Tuhan dong, Taurat. Kalau mereka menyembah firman yang menjadi Yesus, kenapa mereka nggak menyembah Taurat? Kan Taurat juga firman Tuhan. Nah, gitu. Jadi kita memang harus punya ilmu apa ya? Mungkin disebutnya ilmu mantik gitu ya. Ilmu berdebat gitu, Bu. Belum tentu mereka logis, Bu. Mereka banyak menggunakan atau meminjam filsafat Yunani untuk membenarkan konsep ketuhanan mereka. Begitu, Bu ya? Walau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bernama Ibu Lilis dari Lembang. Saya bersyukur sekali karena pada waktu siang ini saya diizinkan Allah untuk bisa bertemu dengan Kohdoni. Yang selama Alhamdulillah. ini saya sering melihat di YouTube ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim saya bisa bertatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menetapkan iman kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya singkat saja, yaitu yang pertama, kejadian apa yang membuat Kohdoni akhirnya memilih Islam sebagai pegangan hidup Kohdoni? Yang saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman Islam Kohdoni dan kita semua sampai akhir hayat, sampai husnul khotimah, insya Allah bertemu dengan Allah. Amin. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. 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 Yang kedua, kiat dan trik apa untuk kita agar selalu ditetapkan iman Islam, mengingat di zaman sekarang ya banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita ya banyak untuk menggoyahkan akidah kita. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kalau ditanya kejadian apa yang menjadikan saya memeluk Islam, boleh dikatakan sebenarnya tidak ada kejadian khusus, Bu. Kejadian khusus yang saya alami tidak ada. Tetapi saya yakin itu sudah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ya. Tidak ada manusia memeluk Islam tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya mulai mengamati Islam, saya waktu itu mengamatinya salah, Bu. Yang saya amati Muslimnya, bukan Islamnya, gitu ya. Kalau kita mengamati Muslim, belum tentu kita dapat hidayah. Jadi makanya kita sebagai Muslim ini harus berhati-hati dalam tingkah laku kita. Kita harus bisa menunjukkan akhlak Islam kita, supaya jangan sampai orang mengamati kita, malah dia salah gitu, mendapatkan kesan tentang Islam. Qadarullah, ketika saya sedang mengamati Islam, saya melihat videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, Bu. Pernah dengar? Nah, gurunya Dr. Zakir Naik. Nah, gurunya ini ya. Almarhum Syekh Ahmed Didat ini dulunya waktu masih muda, waktu kerja di Afrika Selatan, ikut orang tuanya, sering dibully sama misionaris-misionaris, Bu. Nah, qadarullah sampai suatu saat dia menemukan sebuah buku yang berjudul Isharul Haq, kalau nggak salah. Dia baca, setelah dia menguasai buku itu, gantian dia yang kejar-kejar misionaris untuk berdebat gitu. Ya, alhamdulillah. Sampai akhir masa hidupnya, beliau adalah seorang dai yang luar biasa. Bahkan beliau berani menantang debat paus ya. Semua yang saya nonton dari video beliau itu akhirnya semuanya bisa saya buktikan. Buktikan dalam arti tuduhan atau klaim atau apa ya, argumen daripada Syekh Ahmed Didat itu saya buktikan malah dari kalangan Kristen sendiri. Ayat-ayat yang plagiarisme di dalam Bible saya juga buktikan dari kitab mereka. Ayat-ayat yang tidak otentik tadi sudah dibaca tuh sama adik kita, ya. Dan juga ayat-ayat kontradiksi juga sudah saya buatin bukunya. Jadi alhamdulillah, ketika kita melihat sebuah agama, Bu, apa yang kita mau lihat kalau bukan nabinya?
Kalau nabinya sudah tidak ada, apa yang jadi pegangan umat beragama? Kalau bukan kitab sucinya, ya kan Bu? Jadi ketika kitab sucinya sudah tidak bisa diandalkan, nah bagaimana kita mau bertahan di situ gitu Bu? Ketika saya mempelajari yang lain, pertama-tama saya pelajari dari nama agamanya dulu Bu. Nama agamanya. Kristen itu adalah berasal dari kata Kristus. Kristus itu adalah gelar daripada Yesus. Yesus Kristus. Sama dengan Isa Al-Masih. Gitu. Yahudi itu adalah nama anak keempat Nabi Yakub. Yehuda. Dari Yehuda menjadi bangsa Yahudi, tinggal di Yudea, agamanya Yahudi. Gitu. Atau Yudaisme. Gitu. Hindu itu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu adalah nama nabi dari agama itu. Ketika Islam bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat gitu. Kok artinya berserah diri? Gitu. Berserah diri kepada siapa? Kepada yang menciptakan manusia. Nah, ketika kita pelajari, ternyata di dalam Islam, boleh saya katakan Islam itu membawa beberapa hal. Yang tadi saya sebutkan, yang menolak racun-racun masyarakat, ya kan? Islam membawa agama, jelas membawa agama. Bahkan di dalam kitab Islam, dalam Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Berarti agama Islam adalah agama yang benar atau agama yang paling benar, Bu? Yang benar, benar. Jangan bilang Islam adalah agama yang paling benar. Setiap agama itu berhak mengatakan agama mereka yang benar. Yang lain salah, nggak apa-apa. Mengatakan yang lain salah bukan berarti kita harus berantem, bermusuhan, enggak. Agama adalah masalah konteks pribadi. Jadi kita mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah, enggak masalah. Ya, dengan agama lain yang salah kita masih tetap bisa berdagang dan sebagainya. Karena agama Islam adalah membawa agama, makanya menyembah selain Allah dilarang. Adalah dosa besar yang tidak diampuni. Betul kan Bu? Islam juga membawa kehidupan. Makanya membunuh yang tanpa alasan atau bunuh diri juga dilarang. Itu juga dosa besar. Ya kan Bu? Islam membawa kecerdasan. Makanya apa? Alkohol, minuman keras, judi dilarang. Ya kan Bu? Alkohol membawa otak manusia jadi bagaimana? Nah, gitu kan. Islam juga melestarikan pernikahan fitrah gitu Bu, fitrah manusia. Makanya berzina, percabulan dilarang dalam Islam. Benar kan? Artinya kalau kita pelajari, Islam ini sebenarnya membawa kebaikan untuk diri kita maupun secara kolektif masyarakat yang bisa menolak racun-racun masyarakat tadi itu gitu. Nah, kalau itu sudah jelas, berarti apa yang harus ditolak dari Islam. Belum lagi di dalam Quran banyak, bahkan hampir 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, baru terbuktinya baru sekarang. Zaman dulu mungkin ketika Rasulullah menerima wahyu, orang-orang suku Quraisy mungkin nggak tahu gitu ya maksud ayat itu apa gitu. Besi diturunkan dari atas gitu, kami menurunkan besi gitu, supaya bermanfaat buat kamu. Turun dari mana gitu. Ternyata sekarang kita bisa mengetahui besi yang ada di bumi, yang bisa dieksplor sama manusia, yang masih berada di permukaan-permukaan bumi, asalnya bukan dari bumi. Ternyata asalnya dari benda-benda langit ketika bumi baru terbentuk. Gimana? Kok bisa cocok sama ilmu pengetahuan? Laut yang tidak bisa bersatu, Big Bang, gunung, macam-macam. Ya. Dan itu sudah terkonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Ini ada yang benar tapi juga banyak yang salah. Kalau di sini Bu, kelelawar dibilang burung Bu. Kelelawar burung bukan Pak? Kelelawar burung bukan? Bukan. Kelelawar adalah mamalia yang bisa terbang gitu. Kalau burung unggas kan beda sayapnya sama kelelawar gitu. Nah, jadi masih ada kesalahan-kesalahan ilmiah. Memang tidak mengherankan kalau banyak kesalahan karena ini adalah karangan manusia. Tapi masih ada nggak pesan-pesan dari Tuhan? Masih ada, ya. Rasulullah sendiri juga melarang sahabat-sahabatnya untuk menerima yang disebut dengan Taurat 100%, tapi juga melarang untuk menolak 100%. Karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran.
Seperti tadi saya kasih contoh yang tentang sujud, tentang tauhid. Mereka juga masih tauhid Bu sebenarnya. Tapi ketika ke Kristen, ketauhidannya itu sudah pudar gitu Bu. Iya, ya gitu Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya Bu ya. Tadi yang kedua apa tadi? Kiat. Oh, kiat-kiat ya. Ya kiat-kiat ya kita sering-sering aja Bu bertadabur Bu. Ya, kita memikirkan juga kita ini berasal dari mana. Kita ini diciptakan oleh siapa. Sekarang kita di dunia ini disuruh apa. Nanti kita pulang kemana gitu. Cuman begitu Bu sebenarnya simple ya. Dan sebenarnya kalau buat saya ini mohon maaf karena saya dulu lama di sana. Saya sudah terbiasa jadi dalam arti saya mau ngapain aja bodo amat lah. Yang penting dosa saya udah ada yang nebus gitu. Kan begitu. Sekarang giliran di Islam kan nggak ada cerita begitu kan. Mana ada cerita tebus-tebusan, emangnya pegadaian tebus gitu. Sekarang kita harus berusaha sendiri. Jadi artinya dalam arti ya sudah yang sudah diperintahkan di dalam Islam aturannya kan sudah jelas Bu. Tidak ada aturan-aturan yang ditambahkan kemudian seperti ini. Tidak ada aturan-aturan yang disisipkan kan nggak ada. Di Islam sudah jelas dengan Quran dan Sunnah sudah tertata semuanya untuk manusia dari mulai dia lahir sampai dia mati. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Tinggal kita bertakwa. Bertakwa kan cuma menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Selesai. Cuman memang dalam bertakwa itu kadang-kadang kita memang menemui hambatan, tantangan. Anggap aja begini Bu. Anggap aja bertakwa itu seperti ini. Kita sedang berjalan di sebuah jalan. Jalan ini kan tidak selalu mulus Bu. Ya. Ada lobang, ada nanti duri, ada nanti mungkin paku, halangan. Nah, kita tinggal milih jalannya Bu. Yang mana nggak ada paku, yang mana nggak ada duri, itu yang kita lewatin. Yang ada paku jangan dilewatin. Gitu. Simple ya Bu ya sebenarnya. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. 4 penanya ya dari 3 yang direncanakan, masya Allah. Semoga setiap diskusi tadi dari pertanyaan kemudian jawaban Kodoni tadi menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita mohon sekali lagi Pak ya, karena nanti ada sesi dokumentasi. Boleh agak disenterin dulu ke sini? Pak, boleh Pak. Yang izin yang Bapak-Bapak ini. Nanti ada closing statement, kemudian ditutup doa sama guru kita dan lanjut dokumentasi. Biar dokumentasinya lebih sentris ya, lebih di tengah, mohon kerjasamanya. Baik, selanjutnya adalah closing statement dan langsung doa penutup yang akan disampaikan oleh Kodoni kepada Kodoni, kami silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah mengakhiri kajian kita pada hari ini. Saya hanya ingin berpesan kepada kita semua bahwa marilah kita memegang erat iman Islam kita, ya. Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu berguna dan tidak salah buat kita, ya. Seperti tadi kata saya, sebuah agama landasannya adalah kitab. Ketika kitabnya sudah bisa diverifikasi dan sudah bisa divalidasi dan sudah bisa terkonfirmasi, ya, dan relevan dengan zaman sekarang, tentu saja kitab itu pasti bukan karangan manusia. Oleh karena itu, mari kita yang sudah beriman Islam, jangan sampai kita menggadaikan iman Islam kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sesaat gitu. Kenikmatan dunia itu tidak akan berlangsung lama gitu. Dan kita juga tinggal di dunia juga tidak akan lama, ya. Perintah yang diberikan kepada kita, sholat, zakat, puasa, itu semuanya sudah pasti berguna buat kita. Berguna buat badan kita, berguna juga buat rohani kita, ya. Jadi insya Allah kita tinggal hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sholat tidak lama, ya. Berapa lama kita sholat? Cuman selama kita hidup. Nanti kalau udah mati juga nggak sholat tuh. Nah, zakat juga begitu. Ya, sholat. Sholat ternyata juga berguna buat kita. Bergunanya buat apa? Buat badan kita, buat rohani kita. Saya baru mendengar dari Dr. Aisyah Dahlan. Ya. Beliau bilang bahwa otak kita yang bagian paling atas ini
itu tidak bisa menerima aliran darah dan oksigen kalau kita tidak sujud katanya. Masya Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersujud supaya manusia sehat juga otaknya gitu, tenang gitu ya. Zakat juga begitu, berguna buat kita juga berguna buat orang lain. Puasa juga begitu, berguna buat kita juga berguna buat orang lain. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan manusia itu jauh lebih mengetahui kita daripada kita mengetahui kita sendiri. Jadi alhamdulillah kita sudah diberikan iman Islam, kita tinggal hanya menjalankan supaya kita nanti bisa kembali ke rumah yang tepat. Itu aja pesan saya ya. Alhamdulillah, saya juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya, dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita juga berdoa kita dihindarkan dari api dan azab neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.